bagian ini gilirannya saudaraku yang terkasih, tanpa memungkiri kehidupan yang sedia ada, kita lalu terkontaminasi dengan hal yang sedia berjalan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mengikuti tentang bagian daripada fenomena atau bagian dari apa yang dimaksudkan tentang perkembangan dan tantangan. Dalam keadaan seperti ini maka banyak orang lalu diperadabkan dengan bagian kehidupan untuk mendapat suatu kehidupan yang lebih baik di tengah hidupnya yang ada yang dia sementara jalani. Terkadang mengambil keputusan yang sifatnya tidak tetap. Ada yang stabil, ada yang labil. Saudaraku yang terkasih, apalagi diperadabkan dengan arus informasi dan komunikasi yang sangat begitu peranan kuat untuk memegang peranannya di tengah kalangan masyarakat dan dunia dewasa sekarang. Arus informasi dan komunikasi paling begitu kuat mempengaruhi dunia kehidupan dari manusia itu sendiri. Hal ini membuat pada gilirannya ada orang yang stabil hidupnya tapi juga terkadang labil. Stabil mengambil keputusan, stabil bisa membaca dan melihat tentang keputusan untuk mengambil keputusan dan langkah kehidupan, tetapi terkadang labil karena sangat mudah dan jatuh dalam berbagai persoalan. Saudaraku yang terkasih, pada akhirnya dengan kehidupan yang sedia ada lebih baik dan lebih banyak kita jatuh dalam perkembangan dan dalam gesakan tantangan dan dalam kehidupan yang sangat labil itu. Pada akhirnya, saudaraku yang terkasih, banyak orang-orang Kristen hidupnya di dalam angka keimanannya jarum, angkanya jatuh, tidak bisa berbuat segala sesuatu dalam keberadaan hidupnya. Bahkan iman orang Kristen banyak terkadang masuk dalam kehidupan iman yang dingin. Kekuatan kepercayaan kepada Tuhan menjadi bagian yang sifatnya hanya biasa-biasa saja. Itu yang tadi saya katakan. Pemahaman tentang soal kebangkitan adalah sesuatu perayaan yang dianggap biasa, dan hal itu dianggap biasa-biasa saja. Perayaan yang dilakukan pasca merupakan suatu rutinitas kebiasaan gerejawi ataupun berbagai bagian yang sedia. Karena yang tadi saya katakan, beberapa bagian dari awal khotbah saya tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam bagian dari makna Paskah ini, hal itu demikian disampaikan kepada kita. Mari kita lihat keadaan yang kita alami itu mulai dari waktu dulu sampai sekarang masih tetap terjadi. Betapa lagi diperhadapkan kepada iman percaya kepada Kristus, diperhadapkan kepada persekutuan orang gereja, persekutuan jemaat dalam persekutuan dengan Kristus dan percaya kepada Kristus. Mari kita lihat kebenaran firman itu. Pada pagi-pagi benar menyingsingnya fajar pada minggu itu, datanglah Maria ibu Yakobus dan Maria yang lain. Maria ibu Yakobus ini seorang perempuan pelacur yang pernah meminyaki kepala Yesus. Maria ibu yang lain adalah Maria dan saudaranya yang pernah menerima Yesus pada saat pelayanan waktu Sakeus. Lazarus meninggal, saudaranya. Mereka ini datang, saudara, di tengah suasana ketakutan, di tengah suasana yang sangat mencekam, karena berita tentang soal kematian Kristus adalah soal yang sangat begitu besar, dengan dipengaruhi oleh kekuatan dan absolut kekuasaan Roma pada waktu itu. Mengapa takut dan mengapa mereka? Tetapi kebiasaan Yahudi biasanya harus jenazah itu harus dirempai pada hari yang kedua. Hari itu mereka datang, tapi diperhadapkan dengan ketakutan perempuan-perempuan. Mengapa? Waktu Yesus meninggal, perintah Pilatus, kubur Tuhan Yesus harus demikian dimeteraikan, disegel. Kubur Yesus telah disegel dengan batu yang begitu besar, batu yang tidak bisa dibuat oleh manusia, melebihi kekuatan manusia, tidak bisa. Kalau waktu itu digulingkan berarti pakai ekskavator, disegel. Batu menandai kuburan Yesus disegel.
supaya Yesus punya jenazah tidak keluar. Saudaraku yang terkasih, yang pertama. Yang kedua, diperintahkan supaya soldado-soldado Yahudi itu harus menjaga dengan tidak tidur. Karena itu ketika orang datang, apabila ada orang datang, mereka itu adalah yang paling garda terdepan untuk mengusir dan membatasi. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi pada fajar pagi itu? Kekuasaan dunia tidak bisa menahan kehidupannya yang ada, diperadabkan dengan kuasa Allah. Ketika perempuan-perempuan itu maju dengan tengah takut, tetapi mereka heran peristiwa yang terjadi di kuburan itu. Dari jauh mereka tampak batu sudah tergolek. Muncul suatu keheranan sebagai seorang manusia, dan mereka saling bertanya, siapa yang demikian sebenarnya menggulingkan batu ini? Di tengah keraguan yang begitu sulit mendapat jawaban, di tengah suasana yang mencekam dan takut seperti itu, saudaraku yang terkasih, ada suara harapan di kuburan itu. Mengapa kamu mencari dia di antara orang yang mati?